Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini saya lihat sudah 75 ya yang gabung ya, 75 mahasiswa yang udah masuk. Mungkin masih ada yang lain yang masih akan masuk ke ruangan Zoom ini. Oke, sebelum kita mulai untuk materinya, saya ingin semuanya aktifin videonya dulu ya. Jadi akan saya screenshot dari sini ya. Nyalain videonya semuanya, saya screenshot dari sini masing-masing halaman di Zoom ini nanti. Nanti akan saya share ke kalian ya. Oke, bentar saya cek dulu, maksudnya ada yang belum diaktifin apa udah semuanya ini. Oke, yang 2 sudah, lembar 3. Oke. Oke, saya akan mulai screenshot ya. Ini lembar pertama dulu, saya screenshot dulu. Bentar, saya bukakan dulu. Oke, lembar pertama saya screenshot. Oke, kemudian yang kedua, jadi semuanya posisinya on ya, pastikan on, jangan sambil mangap atau sambil makan ya. Oke, yang ketiga, oke, yang terakhir lembar keempat, oke saya screen dari sini. Oke, sudah semua. Oke, sudah semua ya saya foto. Oke, jadi mumpung masih fresh, saya foto biar kelihatan. Mana yang belum mandi, mana yang udah mandi biar kelihatan dari fotonya nanti ya. Oke, hari ini kita akan belajar ya tentang tekanan darah. Jadi kemarin yang peredaran darah udah, pernafasan juga udah, ya kemudian yang kapasitas paru juga sudah. Nah ini yang tekanan darah. Nah, oke, jadi nanti untuk materi hari ini menjadi bagian ketika kalian nanti ujian ya UTS. Jadi seperti yang saya sampaikan ke PJ ya, jadi penanggung jawab mata kuliah kemarin, untuk ujiannya harusnya hari ini ya, harusnya hari Kamis. Cuman saya undur nanti hari Sabtu. Ya, jadi nanti hari Sabtu untuk ujian UTS anatomi fisiologi. Jadi materinya nanti ya terkait yang sudah saya ajarkan ya. Baik yang dalam bentuk kuis maupun yang ada di slide. Jadi dipelajari lagi untuk yang slide-nya. Oke, jadi untuk kuisnya sendiri nanti saya akan menggunakan Google Form ya. Jadi pakai Google Form, jadi nggak pakai yang kayak kuis biasanya. Jadi pakai Google Form. Kemudian untuk link dari Google Form sendiri nanti akan saya berikan kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum jam ujian dilaksanakan. Jadi kalau ujiannya nanti mungkin jam 9 ya, jam 9 ujian, berarti nanti jam 9 kurang 5, misalnya saya akan kasih linknya ke PJ, nanti dari PJ akan di-share ke kalian. Ya. Kemudian nanti silakan mulai dikerjakan kalau sudah mulai waktunya, ya. Jadi nanti kita sepakati aja ya jam 9 ya. Jadi biar nggak terlalu pagi juga nggak terlalu siang. Ya, jadi harapannya masih fresh jam 9 itu. Jam 9 ujian, nanti semuanya mengerjakan, ya. Nanti akan saya kasih waktu, nah waktunya nanti akan saya sesuaikan dengan jumlah soalnya. Jadi misalnya kalau jumlah soalnya 100, berarti waktunya 100 menit, ya. Kalau soalnya 200, berarti 200 menit, ya. Jadi akan saya sesuaikan dengan jumlah soalnya. Jadi ya nanti tebak-tebakan aja soalnya banyak atau sedikit nanti ya. Jadi saya setting itu. Jadi nanti semuanya mengerjakan di waktu yang sama. Jadi nggak ada yang nanti kayak kemarin kalau yang kuis-kuis tugas itu kan bisa fleksibel kapan aja dikerjakan. Tapi kalau yang ini dikerjakannya sama. Kalau jam 9 ya berarti jam 9 semua harus sudah mengerjakan karena nanti akan saya close ya. Jadi linknya itu akan saya close sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, tadi misalnya soalnya 100, maka 100 menit setelah saya buka linknya akan saya tutup. Jadi kalau tadi jam 9 mulai mengerjakan, berarti kalau 100 menit itu kan jam 10 lebih
itu akan saya tutup otomatis. Ya, sehingga nggak akan ada yang bisa mengerjakan lagi setelah jam itu. Ya, jadi pastikan nanti besok hari Sabtu jam 9 sudah ready semuanya. Ya, jadi nanti sebelumnya 5 menit sebelumnya saya kasih link. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan terkait UTS-nya. Dan nanti nilainya, ya nilai UTS-nya sendiri karena itu modelnya aplikasi, otomatis akan langsung muncul ya. Jadi akan langsung muncul di HP kalian ya. Di HP boleh atau mungkin kalau yang buka lewat laptop juga boleh. Jadi begitu selesai mengerjakan di situ akan muncul nilainya berapa. Ya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang ditanyakan untuk terkait UTS-nya? Ada yang mau ditanyakan terkait UTS? Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Oke, boleh. Materi dari Pak Ari juga kah untuk UTS-nya? Oh, Pak Ari sudah berapa kali masuk? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Kemarin itu masuknya Zoom atau penugasan atau kayak Google Classroom itu? Google Meet, Pak. Zoom. Oh, Google Meet. Google Meet. Oke. Coba nanti saya konfirmasi ke Pak Ari. Nanti kalau emang beliaunya sudah menyiapkan soalnya, nanti berarti 2 ya. Jadi nanti nunggu info dari saya aja ya. Apakah nanti materi hanya dari saya atau nanti dari Pak Ari ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke beliaunya. Ada yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke materi hari ini ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, jadi materi hari ini adalah tentang tekanan darah dan faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi tekanan darah, mungkin kalian sudah sering dengar tekanan darah. Nah, dan juga faktor-faktornya apa yang akan mempengaruhinya. Pertanyaannya sebelum kita mulai, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar tekanan darah? Tensi, Pak. Tensi, terus hipertensi, terus apa lagi? Darah tinggi, apa lagi selain itu? Selain yang sudah disebutkan. Kanker darah, oke. Apa lagi? Stroke. Kanan sistol sama diastol, Pak. Sistol dan diastol, oke. Apa lagi? Anemia. Penyakit. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer, oke. Apa lagi? Udah ya, jadi banyak tadi ya, udah. Artinya kalian sudah punya gambaran terlebih dahulu sebelum memulai materi hari ini. Mulai dari sphygmomanometer berarti itu alatnya ya. Kemudian tadi ada yang tentang sistol, diastol. Kemudian ada yang terkait stroke. Nah, stroke itu apa? Nanti kaitannya dengan tekanan darah. Kemudian ada hipertensi atau tensi. Kemudian juga ada tadi darah tinggi. Nah, itu memang kaitannya semuanya ke tekanan darah. Oke, kita akan bahas ya. Nah, ini pengertiannya ya, secara bahasa bahwa tekanan darah adalah gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, jadi kenapa kok ada disebut tekanan? Karena ada gaya atau dorongannya itu. Ya. Sama kayak Anda kalau pakai selang ya. Jadi saya selalu menganalogikan pembuluh darah itu kayak selang. Ya, selang air itu ya kalau Anda tekan ya ujungnya Anda tekan maka itu tekanannya akan jauh lebih tinggi atau mungkin jauh lebih jauh ya tekanannya. Berbeda kalau Anda biarkan ya, ketika dibiarkan kondisinya ya dia akan biasa aja, tekanannya akan kurang. Nah, sama. Jadi disebut tekanan darah berarti ada dorongan, ada tekanan ya. Khususnya di sini adalah tekanan darahnya itu darah yang keluar dari jantung ya bergesekan dengan arteri. Ya, kita tahu bahwa arteri itu membawa darah yang dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena itu yang membawa dari proses metabolisme tubuh membawa darah menuju ke jantung. Ya,
Ya, jadi gaya gesek yang keluar saat darah dipompa itulah yang disebut tekanan darah. Ya, jadi tekanan atau gaya gesekannya, gaya dorongnya itu. Ya, itu yang menyebabkan ada gesekan, ada dorongan. Oke. Kemudian, nah tadi ada teman Anda yang menyebutkan bahwa ketika membahas tekanan darah, berarti salah satunya mungkin kita pernah dengar istilah sistolik, diastolik. Ya, jadi sistolik, diastolik. Atau mungkin bagi mahasiswa yang mungkin masih awam istilah ini, mungkin sering kita kalau dengar orang cek tekanan darah itu, kemudian tenaga medisnya, perawatnya misalnya atau dokter menyebutkan bahwa oh tekanan darah ibu ya atau bapak adalah 120 per 80 misalnya, atau mungkin 140 per 100 ya. Nah, itu adalah sistolik, diastolik. Ya, jadi yang depan tadi adalah mewakili sistoliknya, yang angka di belakangnya tadi mewakili diastolik. Jadi 120, oke saya buat tulisan dulu jadi biar terlihat ya. Oke. Oke, jadi misalnya nih 120, mudah-mudahan terbaca ya 120-nya. 120 kemudian per 80 gitu ya biasanya. Ini angka 8-nya susah dibuatnya ini. 80 ya. Kemudian satuannya biasanya adalah mm Hg. Ya. Hg itu adalah air raksa. Makanya sering Anda lihat tensi itu ada macamnya, ada banyak ya. Salah satunya ada yang menggunakan air raksa. Ya, karena memang satuannya dari air raksa itu mmHg kayak gini. Di milimeter air raksa. Ya, bacanya seperti itu. Jadi sering Anda lihat yang seperti ini. Ya. Oke. Jadi 120 per 80 atau mungkin tadi 140 per 90. Jadi yang disebut sistolik ini adalah yang ini. 120-nya ini sistolik. Ya. Kemudian yang diastolik adalah yang 80-nya ini. Ya, jadi selalu seperti itu. Jadi selalu sistolik dulu baru diastolik. Nggak ada tekanan darah itu yang kebalik ya. Dan selalu bahwa sistolik itu yang lebih tinggi dibanding yang diastolik. Ya. Jadi mau berapapun, mau 145 misalnya ya. 145 per 90 misalnya. Ya. Nah, selalu. Jadi yang diastolik itu dia selalu kecil. Artinya apa? Berarti menunjukkan sistolik itu adalah darah yang dipompa ya dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan yang diastolik itu yang kembali ke jantung. Ya. Jadi itu tekanannya sehingga bisa kita bayangkan bahwa gaya gesekan atau gaya dorong tadi ketika darah itu muncrat ya. Jadi ketika dipompa dari jantung itu lebih tinggi tekanannya dibanding ketika darah itu kembali ke jantung. Ya, jadi gaya dorongnya itu lebih rendah untuk yang diastolik, sistolik itu lebih tinggi. Ya, jadi selalu seperti ini ya. Ini normalnya kayak gini. Walaupun dalam kondisi orang sehat, orang sakit, ya normalnya sistoliknya adalah lebih tinggi. Ya, jadi seperti ini gambarannya. Jadi ini sistolik adalah saat memompa, diastolik adalah saat relaksasi. Lah, saat relaksasi itu darah akan masuk menuju jantung. Ya, jadi kayak Anda analoginya Anda pegang air dalam air mineral gelas ya, yang model gelasan itu ya. Ketika Anda pencet ya dengan kencang ya, nah itu tekanannya kemudian airnya muncrat ya, jadi airnya keluar dari gelas tersebut itu sistolik. Begitu Anda kembalikan, Anda relaksasi, Anda lepas, ya air beberapa yang ada di ujung gelas tadi akan masuk kembali ke gelas tadi. Ya itu diastolik, jadi proses ketika kembali ke bentuk semula tadi. Ya jadi ketika memompa relaksasi, yaitu adalah proses sistolik, diastolik. Ya inilah yang dihitung ya ketika orang menanyakan tekanan darahnya berapa, berarti menanyakan kondisi sistolik diastoliknya.
145/90, 120/80 dan bervariasi. Nah, cuman biasanya justru ya ini kembali ke tenaga medisnya ya. Jadi yang angka ini sebenarnya bervariasi karena kalau kita melihat alatnya sphygmomanometer tadi ya yang disampaikan teman Anda, bahwa mau itu Airaksa mau itu digital ya angkanya itu nggak akan bulat ya. Jadi sebenarnya nggak akan bulat 120, 130 atau 140 nggak bulat seperti itu. Ya, jadi bisa aja 121, 123 ya dan bervariasi. Cuman memang pada kondisi tertentu karena untuk mempermudah dan untuk mempercepat ringkasan ya ketika tenaga medis itu memeriksa kan dia harus melakukan dokumentasi dari hasil yang diperiksa tadi. Ya, untuk mempermudah biasanya emang dibulatkan ya. Karena memang kalau selisih 2, selisih 3 atau mungkin selisih 5 lah itu masih belum nggak berefek ya. Kalau 120 walaupun aslinya sebenarnya tadi 125, cuman karena tenaga medisnya mungkin nggak terlihat dengan jelas, dia menyebutnya 120, nggak masalah. Ya, jadi masih di rentang yang masih ditoleransi, jadi nggak masalah. Ya. Kecuali kalau itu 100 aslinya ya tekanan darahnya 130 tapi yang ukur tekanan atau tenaga medisnya bilangnya 110 atau 100 lah itu jauh banget dengan aslinya. Ya, yang itu tentu nggak boleh. Ya, makanya memang butuh kompetensi khusus. Jadi memang tidak sembarangan untuk orang yang memeriksa tekanan darah. Ya, jadi memang nggak sembarangan dan benar-benar harus teliti. Karena kaitannya tekanan darah ini akan menentukan kira-kira diagnosis atau masalahnya apa dari seseorang tadi yang datang ke pelayanan kesehatan. Jadi tidak bisa dianggap remeh kondisi tekanan darah ini. Ya, jadi nggak boleh keliru dalam mencatat. Oke, jadi ini gambaran sistolik, diastolik. Oke, kita akan lanjut. Nah, oke, saya akan hilangkan dulu ya. Oke, nah ini tadi ya sistolik gambarannya. Jadi sistolik itu berarti kondisi saat memompa, jantung memompa darah. Ya, makanya ini terlihat bagian bawaannya dia mengecil, ya kemudian darah akan keluar ke seluruh tubuh dan juga ada yang ke jaring paru, ya karena ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ya, intinya keluar dari jantung. Kemudian diastol adalah kondisi relaksasi, makanya kita lihat di sini bentuknya lebih mengembung ya. Jadi mengembang, kemudian ya ini bisa terlihat ya. Jadi posisi mengembangnya ini ya dibandingkan yang sebelumnya ini lebih kecil ya. Jadi posisi ini menyebabkan kemudian vena akan mengirimkan darah menuju ke jantung. Nah, gesekan-gesekan itulah yang menimbulkan tadi ada tekanan ya, sehingga nilainya tadi antara sistol dan diastol muncul atau bisa diukur menggunakan alat yang namanya sphygmomanometer. Ya, itu alat untuk mengukur. Nah, alat bantu lainnya adalah dengan stetoskop. Jadi stetoskop itu difungsikan untuk mendengar denyutannya. Ya, jadi denyutannya itu biasanya akan ditaruh di lengan ya, di bagian lengan, kemudian akan didengarkan ya denyutannya. Karena akan kerasa ketika pada saat yang akan dihitung itu adalah denyutan awal dan denyutan akhir ya pada pemeriksaan tekanan darah itu. Denyutan awal itu bukan berarti itu sistol ya, kemudian jaraknya jauh dengan diastol enggak ya. Tapi itu denyutan jantung itu kan berdenyut terus ya. Jadi begitu dipompa dia relaksasi, pompa lagi relaksasi ya. Sampai lah itu kan kondisi sphygmomanometer itu kan model kayak karet, dia akan mengecil begitu nanti makin lama makin dilepas dia akan mengendor ya. Kalau Anda pernah cek tekanan darah akan mengendor. Nah, kondisi mengendor itu akan mengembalikan pembuluh darah dalam kondisi normal. Nah, disitulah nanti akan didengarkan ya. Jadi denyutan pertama sama yang terakhir. Pertama itu berarti mewakili sistol, kemudian diastolnya adalah diambil dari denyutan yang terakhir ya. Dan itu terdengar ya. Jadi itu harus sepaket ya. Jadi ada sphygmomanometer sama stetoskop. Ya. Kalau Anda pernah melihat orang yang
melakukan mengukur tekanan darah hanya menggunakan sphygmomanometer, hanya menggunakan alatnya, itu sebenarnya masih kurang benar atau tidak tepat ya. Karena baiknya tentu sesuai SOP-nya adalah harus menggunakan stetoskop. Ya, jadi untuk memastikan stetoskop untuk didengarkan suara denyutannya, sedangkan alat sphygmomanometer adalah untuk melihat secara tampilan, secara visualnya bisa kita lihat. Itu akan ada denyutnya akan berbeda ya. Di denyutan awal itu berapa sama yang akhir itu mulai tidak terdengar denyutannya akan terlihat dari secara visualnya. Jadi ada dua cara mengukur tekanan darah dan itu harus dilakukan dua-duanya. Jadi nggak boleh hanya menggunakan satu alat. Ya. Oke, jadi itu gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi model simulasinya ya, sistol diastol ya. Jadi mengembang, kemudian masuk darahnya. Begitu juga ketika sistol berarti memompa darah keluar dari jantung. Oke. Nah, berapa tekanan darah ya disebut normal? Nah, ini yang penting untuk diketahui. Ya, jadi ini berdasarkan WHO seperti ini, ya. Jadi dikatakan ya, tekanan darah rendah atau hipotensi itu nama latinnya adalah hipotensi. Jadi hipo itu menunjukkan kurang ya, hipo. Sedangkan hiper berarti menunjukkan tinggi ya atau lebih. Ya, jadi selalu ingat kalau hipo berarti rendah, hiper berarti tinggi. Ya, hipo dalam bentuk apapun ya, hipokalemia, hiponatrium dan sebagainya berarti kekurangan natrium. Hipokalemia berarti kekurangan kaliumnya. Ya, jadi hipo adalah rendah. Nah, disebut hipotensi itu ketika sistoliknya 85 atau lebih rendah. Sedangkan diastoliknya adalah 55 atau lebih rendah. Itu disebut hipotensi. Kira-kira bermasalah apa enggak orang dengan hipotensi? Tentu saja bermasalah. Ya, jadi nggak ada yang namanya mentang-mentang kita lebih sering mendengar hipertensi, ya, bukan berarti kalau rendah itu nggak ada masalah. Ada. Ya, jadi orang kalau hipotensi ada masalahnya, ada keluhannya. Ya, keluhannya apa ya? Paling ringan adalah pasti lemes. Ya, kita bisa bayangkan darah itu membawa oksigen. Kalau darahnya itu tekanannya rendah, berarti kan darah yang menuju ke seluruh tubuh juga sedikit atau lambat. Kalau lambat berarti oksigen yang dibutuhkan tubuh juga ya lambat juga. Padahal yang dia harusnya cepat, harusnya segera dipakai untuk metabolisme tubuh. Sehingga tubuh akan terasa lemah kalau orang dengan hipotensi. Ya, itu ciri khasnya pasti lemah salah satunya. Oke, dan banyak yang lainnya nanti ya. Kemudian normal ya, disebut normal itu ketika sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya ya kurang antara sampai 80 mm air raksa. Ya, jadi antara 120 per 80, 110 per 70 itu masih disebut normal. Ya. Kemudian disebut prehipertensi ya atau awal mulai masuk hipertensi adalah ketika sistoliknya 120 sampai 139. Kemudian diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian tekanan darah tinggi tahap 1 140 sampai 159 dan seterusnya. Tekanan darah tinggi 160 sampai atau lebih dan disebut krisis hipertensi ya artinya sudah kondisinya paling tinggi derajat dari hipertensinya adalah ketika tensinya di atas 180 ya. Ada nggak yang di atas 180? Kira-kira pernah dengar ada orang yang tensinya 180 ke atas? Pernah. Ada Pernah. Pak, pernah. Ya, pernah meriksa. Pernah meriksa juga? Bapak saya ngalamin. Oh, Bapak kan Anda ngalamin ya. Oke. Jadi banyak ya kita akan sering temui orang dengan tensi lebih dari 180. Berarti dia udah masuk ke krisis hipertensi. Artinya yaitu tahap warning. Ya, kalau kita lihat dari warnanya aja ini warnanya merah ya. Artinya warning banget ini. Karena akan banyak resiko ketika sudah kondisi krisis hipertensi. Jangankan yang krisis, yang hipertensi tahap awal aja, tahap 1, tahap 2 aja, ya pasti potensinya untuk resikonya tinggi, apalagi yang krisis hipertensi ini. Ya, jadi
Kalau nanti Anda di pelayanan ya bekerja atau mungkin praktek, Anda akan sering mendapatkan orang dengan tensi yang tinggi ya. Ya cuman mungkin ya karena kompetensinya beda ya. Kalau Anda lebih ke labnya, mungkin melihat hasil dari labnya orang tersebut, oh dia tensinya tinggi seperti itu. Tapi kalau sebagai tenaga medis, misalnya perawat, dia mengukur langsung ya, dan itu akan benar-benar sering. Saya sendiri karena saya basicnya perawat, saya sering menemui ya mengukur pasien dengan tekanan darah yang di atas 180, 200 dan sebagainya. Dan rata-rata ya pasti orangnya adalah gemuk ya, orang-orang yang obesitas. Yaitu yang paling sering dengan tensi 180 ini. Ya. Jadi ini adalah kondisi menurut WHO seperti ini ya, rentang-rentangnya ya. Jadi agar nanti kalian bisa tahu. Jadi disebut hipertensi yang sampai berapa, kemudian yang normal itu sampai berapa. Nah, yang perlu diketahui bahwa ada kalanya bahwa tekanan darah itu memang salah satunya dipengaruhi oleh genetik. Ya, ada nanti ya kondisi orang itu ya. Oke, bentar ya. Jadi kondisi seseorang itu tekanan darahnya dia masuk ke rendah, misalnya ya 85/50 ya, tapi kondisinya dia nggak menunjukkan keluhan misalnya ya, dia nggak lemah, atau mungkin ya kembali lagi dia tekanan darahnya tinggi, misalnya dia sudah masuk ke 140/90 atau per 100, tapi dia merasa nggak ada keluhan, nggak ada pusing, nggak ada tengkuknya nggak terasa berat dan sebagainya. Ya, ada yang seperti itu. Jadi itu kembali lagi emang ada faktor genetik juga. Tapi apakah mereka disebut normal? Enggak. Ya, jadi kalau yang disebut tadi tensinya 140 ya dia termasuk tekanan darah tinggi tahap 1 atau sudah masuk ke hipertensi. Cuman dia nggak menunjukkan gejala atau nggak merasakan gejalanya. Ya, jadi tetap sebutannya ya hipotensi, sebutannya juga tetap hipertensi. Cuman pada masing-masing orang mungkin gejalanya tidak terasa. Ya, karena ya itu orang tuh persepsinya ya dirinya sehat, itu yang paling sering saya. Jadi saya sebagai kalau dulu di lapangan ya, jadi sering berkunjung ke masyarakat seperti itu, melakukan tensi dan sebagainya, bimbing mahasiswa juga ya. Nah itu sering kita temui orang-orang yang merasa tadi nggak ada gejala, dirinya merasa oh saya itu sehat Pak, saya nggak ada keluhan pusing dan sebagainya. Ya, namun ketika kita cek tekanan darahnya, kita ukur, ternyata dia termasuk yang hipertensi. Ya. Dan sesudah itu pun ya sudah tahu hipertensi, kita kasih tahu, oh Bapak pantangannya ini. Ya dia nggak mau melakukan. Ya. Karena tadi dia masih berpersepsi bahwa dia tuh sehat kok, saya nggak ada gejala apa-apa kok, saya nggak merasa pusing kok. Ya, itu sering kita akan dapati yang seperti itu di masyarakat itu. Ya, dia tinggi pemeriksaannya tapi merasa nggak ada masalah. Tahu-tahu ya jatuh, kemudian stroke. Ya, kemudian stroke ini, ya ini yang paling berbahaya. Ya, ini resiko, salah satu resiko yang terjadi ketika hipertensi. Ya, karena apa? Orang tekanan darah itu tinggi, ya bisa aja sehari-hari dia nggak ada gejala apa-apa, namun karena dia aslinya itu tekanannya tinggi, ya ada saat tertentu dia akan lemah, benar-benar ngerasa gejalanya akan muncul. Nah, saat lemah itu di mana ya? Kalau dia duduk di kursi mungkin masih nggak masalah ya, tapi kalau lemahnya itu pada saat dia naik motor, ya atau mungkin dia pada saat berdiri. Ya, begitu lemah kemudian pingsan, nah dia jatuh. Nah, itu sangat-sangat beresiko orang dengan hipertensi itu terjadi yang namanya stroke. Ya, terjadi stroke itu. Stroke itu ada dua, ya ini salah satu dampak dari hipertensi adalah dua ini. Stroke yang pertama dia akibatkan atau disebabkan karena pecahnya pembuluh darah. Ya, berarti pecah kenapa? Ya tadi selang itu kalau tekanannya tinggi terus lama-lama ya dia bisa robek. Nah, sama pembuluh darah itu kalau tekanannya tinggi terus ya itu bisa pecah. Ya apalagi tadi tiba-tiba dia pingsan, jatuh, ya itu sangat beresiko pecah pembuluh darahnya. Nah, pecahnya di mana?
Kalau stroke itu ciri khasnya adalah di otak, di kepala. Ya, jadi dengan adanya benturan tadi, jatuh tadi bisa pecah. Ya, karena ya tadi kondisi pembuluh darahnya itu udah tegang banget karena saking tingginya tekanannya tadi. Ya, itu yang pertama. Kedua, penyebab stroke itu adalah karena sumbatan. Ya, jadi pembuluh darah di otak itu tersumbat. Sumbatannya karena apa ya? Karena kolesterol, karena makanan-makanan yang berpotensi menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi secara akumulasi terus-menerus dia akan bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi dua penyebab ini ya ini adalah perannya adalah peran dari si hipertensi ini. Jadi orang kalau hipertensi sangat-sangat beresiko terjadinya stroke. Ya. Jadi tadi saya gambarkan orang yang merasa nggak ada gejala pun pada kondisi tertentu dia akan merasakan gejala yang tadi lemes. Nah, itu khawatirnya ketika pada saat kondisi yang tidak menguntungkan tadi, naik motor misalnya tiba-tiba teng gitu ya, jadi tiba-tiba rasanya kepala langsung pusing, kemudian tengkuknya berat, ya bisa aja nanti dia jatuh dari motor. Ya, jadi sangat-sangat beresiko pada kondisi ini. Nah, inilah yang kita sampaikan sebagai tenaga kesehatan ke masyarakat. Jadi, kalau orang dengan hipertensi, ya memang harus diobati, memang harus ditangani. Jangan merasa karena mentang-mentang gejalanya nggak ada, dia merasa nggak ada masalah, nggak diobati. Nah, itu yang salah. Jadi, perlu diluruskan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah, ya, tentunya banyak ya. Nah, ini beberapa yang saya sebutkan di sini adalah faktornya. Oke, yang pertama adalah faktor keturunan. Ya, faktor keturunan ini adalah lebih ke genetik tadi ya, bahwa beberapa orang memang yang keluarganya termasuk yang hipotensi ataupun mungkin hipertensi. Ya, bisa saja ya karena emang faktor genetik tadi, gennya tadi mempengaruhi akhirnya anaknya pun juga hipertensi. Ya, walaupun dia nggak makan, gaya hidupnya benar ya, makanannya ya diatur, olahraga dan sebagainya. Namun karena ada faktor genetik tadi, faktor X ya, karena emang kita nggak tahu ini apa yang menyebabkan genetik yang apa yang bisa mempengaruhi itu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu faktornya. Orang kalau kalian mungkin dengar ya, oh bapaknya hipertensi, ternyata anaknya hipertensi ya, bisa jadi karena salah satunya genetik ini. Ini yang pertama. Kemudian alasan kedua, kenapa disebut keturunan ya hipertensi ini, karena lifestyle-nya akan mempengaruhi. Jadi contoh ya, kalau ya sebuah keluarga ya, bapaknya hipertensi. Ya, kenapa kok hipertensi? Karena bapaknya tiap hari dia pulang kerja itu bawa makanan beli di luar gitu ya. Beli di luarnya itu ya ternyata gorengnya pakai minyak sisa dan sebagainya, artinya nggak sehat lah. Ya dia bawa ke rumah untuk anak-anaknya, untuk ibunya. Dia makanlah bersama. Ya, dia tiap hari seperti itu terus berulang-ulang terus. Sehingga apa? Ketika nanti bapaknya dicek hipertensi, maka anaknya juga, ibunya juga. Ya, karena polanya sama, makanan yang dimakan setiap hari sama. Nah, itu. Kemudian ya tadi pola yang lain adalah lifestyle-nya. Ya, karena bapak sama ibunya ibaratnya malas olahraga, ya anaknya juga akan nurun. Ya, dia akan melihat, oh bapak sama ibu saya ibaratnya kalau libur dia istirahat di rumah mungkin atau nonton TV, ya udah anaknya pun juga sama. Ya, dia akan lebih asik nonton TV ketika ada waktu luang. Ya, jadi faktor keturunan itu ada dua alasan, satu emang karena genetik, satunya karena pola kebiasaan itu akan diikuti oleh keluarga tersebut. Ya, jadi itu yang menyebabkan hipertensi dalam satu keluarga. Kemudian usia, ya usia otomatis kalau usianya semakin tinggi, ya, oke, jadi usianya semakin tinggi itu dia akan semakin naik tekanan darahnya. Ya, jadi secara otomatis dia akan perlahan naik. Jadi yang kayak Anda, kayak saya ini masih 120 normalnya ya. Tapi nanti semakin bertambah umur 40, umur 50, 60 maka akan makin 140, 150 kayak gitu. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena emang kondisi secara fisik tubuh itu ya mulai tua, mulai sudah nggak elastis lagi pembuluhnya. Ya, jadi karena nggak elastis itu, kemudian kemampuan jantung memompa pun juga sudah
nggak maksimal ya, sehingga tekanan darah yang dihasilkan pun juga akan jauh lebih tinggi. Dan juga salah satunya adalah faktor ya akumulasi tadi, usia. Semakin usianya bertambah kan berarti koleksi makanannya juga akan semakin banyak. Ya, kalau usia 40 berarti selama 40 tahun itu makan apa?